Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dia berkhutbah di madrasahnya. Engkau menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling darinya dan tak hadir di hadapannya. Maka hentikanlah tipuanmu sebelum engkau dihantam, dihancurkan, dan dikuasai oleh kehidupan yang penuh cobaan. Selama engkau merasakan penderitaan, engkau tak akan senang dengan semua yang telah kau miliki, karena semua itu akan hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, hatta iza parihu bima utu ahaznahum bagatatan fa idahum mublisun. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Sejatinya seseorang bisa mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kesabaran. Karena itu Allah menekankan perintah untuk bersabar. Kepakiran dan kesabaran tak akan menyatu kecuali pada orang-orang yang beriman dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka menerima cobaan, mereka tetap bersabar dan melakukan perbuatan baik. Mereka bersabar menghadapi segala hal baru yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya bukan karena kesabaran, kalian tidak akan melihatku di sini. Aku begadang memburu burung di malam hari menggunakan jari. Di siang hari Allah membuka mataku dan merenggangkan kakiku. Bila mataku terpejam, kakiku seolah-olah terjerat oleh jaring itu. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan hal itu demi kemaslahatan kalian, tetapi kalian tidak mengetahuinya. Sekiranya tidak untuk mengikuti petunjuk Allah, mungkinkah orang yang berakal duduk di negeri ini dan bergaul bersama penduduknya? Padahal di sini telah menyebar sikap pamer, munafik dan zalim. Banyak sekali perkara subhat dan haram. Seringkali terjadi tindakan kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menggunakan nikmatnya untuk perbuatan fasik. Banyak orang yang malas beribadah di rumah, tetapi giat bekerja di tokonya. Banyak orang yang zindik dalam minuman, tetapi seolah-olah jujur saat duduk di atas kursi kekuasaan.
sekiranya tidak ada hukum, niscaya engkau akan menceritakan rahasia atau kejahatan yang telah kau lakukan. Namun aku punya pondasi yang perlu dibangun. Aku punya anak-anak yang harus dididik. Jika aku menyingkap sebagian yang kumiliki, hal itu akan menyebabkan perpisahan antara diriku dan kalian. Dalam kondisi demikian, aku memerlukan kekuatan para nabi dan rasul. Aku membutuhkan kesabaran orang-orang terdahulu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga zamanku ini. Aku membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, berikanlah kelembutanmu, pertolonganmu dan keridhoanmu. Amin ya rabbal alamin. Hai anak muda, engkau tidak tercipta untuk hidup abadi dan hanya bersenang-senang di dunia. Ubahlah hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirimu. Berpuaslah dengan ketaatan kepadanya dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ungkapan di atas tak akan berguna hingga engkau menambahkannya dengan yang lain, yaitu keimanan, baik secara lisan maupun perbuatan. Jika tidak ada keimanan, semuanya tidak akan diterima dan tidak akan berguna bagimu. Bila engkau menghadirkan keimanan bersama kemaksiatan, kekeliruan, tindakan menentang Allah Subhanahu wa taala, dan terus melakukan perbuatan buruk, meninggalkan sholat, puasa, sedekah, dan amalan-amalan baik lainnya, apa gunanya syahadat bagimu? Tatkala engkau mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya engkau sedang mengaku-ngaku. Engkau pun akan ditanya, apakah punya bukti? Mana buktimu? Sesungguhnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari melakukan larangannya, serta bersabar menghadapi segala cobaan dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah bukti bahwa engkau mengesahkannya. Apabila engkau telah melakukan tindakan-tindakan itu, engkau harus mengetahui bahwa tindakanmu itu tidak akan diterima kecuali disertai keikhlasan demi Allah Subhanahu wa taala semata. Perkataan tidak akan diterima tanpa perbuatan, sedangkan perbuatan tak akan diterima tanpa keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah orang-orang fakir sebagian harta kalian. Jangan kau usir peminta-minta sedangkan dirimu mampu memberinya sesuatu, baik sedikit maupun banyak. Selaraskanlah dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala yang suka memberi. Berterima kasihlah kepadanya yang memberikanmu kemampuan untuk memberi. Waspadalah, bisa jadi peminta-peminta itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untukmu, dan engkau pun mampu memberinya sesuatu. Lantas bagaimana mungkin engkau menolak hadiah dari Allah Subhanahu wa taala? Di hadapanku engkau menyimak lalu menangis. Akan tetapi jangan sampai nanti ketika orang fakir datang, hatimu mengeras. Jika itu terjadi, simakan dan tangismu ini tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagiku menyimak pertama-tama harus dengan nurani, kemudian dengan hati, selanjutnya dengan raga yang melakukan kebaikan. Jika engkau mengikuti pengajianku, ikutilah
Aku tidak akan mempedulikan ilmu, amal perbuatan, pembicaraan, dan silsilah keturunan. Cukup dirimu saja yang kuanggap datang. Kebaikan apa yang kau miliki dan siapa keluargamu. Duduklah di hadapanku dengan hati yang kosong dari segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Dia menganugerahimu dengan kedekatan dengannya, karunia-Nya dan nikmat-Nya. Jika engkau melakukan hal itu ketika engkau memasuki majelisku, engkau akan menjadi seperti burung yang datang kelaparan lalu pulang dengan kenyang. Sesungguhnya cahaya hati berasal dari ilahi. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah azza wa jalla. Berhati-hatilah dengan firasat orang beriman, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang fasik, berhati-hatilah dalam menghadapi orang beriman. Jangan kau datangi dia sedangkan dirimu berlumuran najis kemaksiatan. Sesungguhnya orang beriman melihat segala yang ada pada dirimu dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat melihat kemusyrikan dan kemunafikan dalam dirimu. Dapat melihat tindakan yang kau sembunyikan di balik bajumu dan mampu menyingkap kedokmu. Seseorang yang tidak melihat kemenangan tidak akan menang. Sementara itu jika engkau gila, maka akan bergaul dengan orang-orang gila. Ada orang yang bertanya, sampai kapan kebutaan ini? Jawabannya, sampai engkau menemui dokter, berbaring di ruang periksanya, berprasangka baik dan menghilangkan prasangka buruk tentangnya, bahwa anak-anakmu, dan duduklah di depan pintu rumah dokter, bersabar dengan pahitnya obat yang diberikan. Bila engkau lakukan semua itu, matamu akan sembuh dari penyakit buta. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikanlah kebutuhanmu kepadanya semata. Jangan biasakan melakukan tindakan yang merugikanmu. Tutuplah pintu-pintu hatimu untuk makhluk. Lalu bukalah pintu dalam dirimu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akuilah dosamu dan mohonlah pengampunan atas kelalaianmu. Yakinlah tak ada yang dapat memberikan mudarat dan manfaat. Tidak ada yang memberi atau menolak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kau lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kebutaan di mata hatimu dan menggerakkan penglihatan batinmu. Duhai anak muda, yang diperhitungkan bukanlah kondisi baju dan makananmu, tetapi kezuhudan hatimu. Adapun pakaian yang pertama kali dipakai oleh batin orang yang jujur adalah kain wol. Lalu pakaian sederhana itu dikenakan secara lahir. Dia memakai pakaian sederhana di nuraninya, kemudian hati, jiwa dan raganya. Setelah pakaian sederhana menutupi seluruh jiwa dan raganya, datanglah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkat, mengasihi, menganugerahi dan mengubah keadaannya. Pada akhirnya pakaian sederhana yang dipakai oleh penerima karunia Tuhan itu berganti menjadi pakaian kebahagiaan. Sengsara menjadi nikmat, kebencian berubah menjadi kegembiraan, rasa takut berganti menjadi aman, yang jauh menjadi dekat, dan yang fakir menjadi kaya. Anak muda, terimalah
bagianmu dengan tangan kezuhudan, bukan dengan tangan ketamakan. Orang yang makan dan menangis tidak sama dengan orang yang makan dan mentertawakan semua bagiannya dengan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebab engkau tahu bahwa bagian yang kau terima di dunia adalah keburukan dibandingkan dengan yang kelak kau terima di akhirat. Memakan sesuatu dari tangan seorang dokter lebih baik daripada sesuatu yang kau makan tanpa tahu asal usulnya. Sejauh hati kalian keras dalam menerima amanat, rasa kasih sayang pun menghilang dari diri kalian. Demikian pula hukum-hukum syariat akan menghilang dari hadapan kalian karena meninggalkan amanah dan mengkhianatinya. Engkau akan celaka jika mengingkari amanah. Kalaupun tidak celaka, dalam waktu dekat kau akan bersedih. Kemudian tangan dan kakimu akan terbelenggu. Allah Subhanahu wa taala pun akan menutup pintu kasih sayang bagi dirimu dan menimpakan kekerasan di hati makhluknya yang berhubungan denganmu, sehingga mereka menolak untuk memberi sesuatu kepadamu. Jagalah kehormatan kalian bersama Allah Subhanahu wa taala dan waspadalah. Jika Allah mengambilnya, hal itu akan terasa sangat menyakitkan. Pada saat yang sama, Allah mengambil rasa aman, kesehatan, semangat dan kesombonganmu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan langit dan bumi. Jagalah nikmatnya dengan rasa syukur. Terimalah perintah dan larangannya dengan mendengarkan dan menaatinya. Terimalah kesulitan dengan kesabaran dan kemudahan dengan rasa syukur. Demikianlah yang dilakukan orang yang terdahulu dari golongan para nabi, rasul dan orang-orang saleh. Mereka mensyukuri semua nikmat dan bersabar atas segala cobaan. Bangkitlah dari kesenangan bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada Allah. Jagalah batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Jika kemudahan mendatangi kalian, maka bersyukurlah. Bila kesulitan menghadang, bertobatlah dan introspeksilah dirilah. Sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hambanya. Ingat selalu tentang kematian dan kondisi sesudah kematian. Ingatlah perhitungan dan pengawasan Allah atas diri kalian. Bangunlah. Kapan tidur ini akan berakhir? Sampai kapan kebodohan, kebingungan dalam kebatilan, ketundukan pada hawa nafsu, dan kebiasaan buruk ini akan berlalu? Mengapa kalian tidak membiasakan diri beribadah kepada Allah dan mengikuti syariatnya? Sesungguhnya beribadah itu harus dibarengi dengan meninggalkan kebiasaan buruk. Lalu mengapa kalian tidak membiasakan diri dengan akhlak Al-Quran dan sabda Nabi besar Muhammad SAW? Anak muda, janganlah bergaul dengan manusia dalam keadaan buta, bodoh, lalai dan tidur. Bergaullah dengan manusia menggunakan nurani, ilmu pengetahuan dan kesadaran. Jika engkau melihat sesuatu yang terpuji dari mereka, ikutilah. Bila engkau melihat hal yang buruk, jauhi dan cegahlah orang lain melakukannya. Seharusnya kalian sadar bahwa kalian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kalian rajin berada di masjid dan memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau nazala minas sama'i naran lamma naja minha
illa ahlul masajid. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan api dari langit, tidak akan ada yang selamat kecuali orang-orang yang senantiasa di masjid. Apabila kalian tidak mendirikan sholat dengan sepenuh hati, sholat kalian itu akan terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih idza kana sajidan. Saat paling dekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika hamba itu bersujud. Seberapa sering engkau melaksanakan sholat, kemudian mencari-cari keringanan dalam sholat? Pada dasarnya orang yang mentakwil itu akan menjauh dari apa yang ia takwilkan. Semoga kita dapat memegang erat kesepakatan para ulama dan ikhlas dalam menjalankannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana jika kita melakukan penakwilan dan mencari-cari perkara yang meringankan? Jika demikian, maka kesungguhan niat baik itu akan menghilang. Hal itu berlaku pula bagi orang-orang yang mentakwil. Sekarang ini zamannya orang mencari keringanan, bukan zamannya orang bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Sekarang ini zamannya orang pamer, munafik, dan salah dalam pengambilan hukum. Sudah banyak orang yang salat, puasa, haji, dan menjalankan perbuatan baik agar dianggap baik oleh manusia, bukan demi Sang Khalik. Sehingga sebagian besar sesuatu yang ada di alam semesta ini dianggap sebagai ciptaan tanpa pencipta. Ketahuilah, hati kalian semua telah mati. Yang hidup adalah hawa nafsu, karena kalian mencari dunia. Padahal hati bisa hidup dengan keluar dari kungkungan dunia demi bersama Allah secara maknawi, bukan dalam bentuk lahir yang tak bermakna. Hati itu bisa hidup karena melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta bersabar atas semua cobaan, qada dan qadar yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hai anak muda, terimalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdirilah bersamanya menjalankan perintah Allah. Memerlukan fondasi, bangunan, dan kesinambungan melakukannya setiap waktu, baik siang maupun malam. Celakalah engkau yang memikirkan persoalan dunia ketika sedang memikirkan persoalan hati. Jika engkau melihat kebaikan, lantas bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau melihat keburukan, bertobatlah dari tindakan itu dengan pemikiran agama dalam dirimu hidup dan setan dalam dirimu akan mati. Ada ungkapan yang berbunyi, berpikir 1 jam lebih baik daripada mendirikan sholat sepanjang malam. Wahai umat Nabi Muhammad SAW, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia menerima amal perbuatanmu meski sedikit. Tidak seperti umat sebelum kalian. Meski kalian umat terakhir, kelak kalian menjadi umat pertama di hari kiamat. Orang yang baik dari kalian jauh lebih baik dari umat terdahulu dalam hal kebaikan. Kalian adalah pemimpin, sedangkan umat lain adalah pengikut. Selama engkau masih akrab dengan hawa nafsu dan tabiatmu, engkau tak akan sehat. Begitu juga selama engkau masih memperebutkan dunia dan mengharap kemenangan, terlebih jika bertahan dengan sikap pamer dan munafik. Selama engkau menginginkan dunia dan apa-apa yang berkaitan dengan selain Allah,
selama itu pula kalian tidak akan menjadi baik dan sehat. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesehatan yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.